Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Pada kesempatan kali ini, saya diizinkan untuk memberikan sedikit ilmu mengenai emotional intelligence. Tapi sebelum kita mulai pada topik bahasannya, saya ingin menyapa dulu teman-teman peserta. Apa kabar semuanya? Semoga pada pagi hari ini diberikan kesehatan dan bisa mendengarkan topik yang akan kita bahas bersama sampai akhir gitu ya. Oke, jadi topiknya adalah topik webinar pada pagi hari ini adalah meningkatkan emotional intelligence dan work satisfaction di dunia pekerjaan. Oke, membahas tentang emosi di dunia pekerjaan, ada nih namanya ada hal yang disebut dengan emotional intelligence. Nah, emotional intelligence inilah yang akan kita bahas gitu. Jadi konsep dari emotional intelligence ini pertama kali itu diperkenalkan oleh psikolog bernama Peter Salovey dan juga John Mayer di sebuah artikel pada tahun 1990 yang kemudian dipopulerkan lagi lewat buku yang ditulis oleh Daniel Goleman yang berjudul Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ gitu. Nah, jadi emotional intelligence ini cukup diperhitungkan gitu ya di dunia pekerjaan untuk tiap individu dalam perusahaan agar dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas. Gitu sederhananya, baik atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai secara tidak langsung dipengaruhi oleh kualitas emotional intelligence yang dimilikinya gitu. Nah, baru nih kita masuk ke definisi. Apa sih emotional intelligence itu? Dari tadi kita sudah mendengar ya kata-kata itu. Nah, emotional intelligence ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi. Baik itu emosi orang lain maupun emosi dirinya sendiri. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan juga mentalnya. Gitu. Jadi bisa dikatakan ya bahwa seseorang dengan emotional intelligence yang tinggi atau yang baik, maka semakin mampulah dia mengontrol emosinya dan lebih peka terhadap perasaan orang lain gitu. Jadi orang yang memiliki emotional intelligence yang tinggi gitu ya, semakin tinggi emotional intelligence-nya, maka akan semakin baik pula dia dapat mengontrol emosinya gitu. Dan juga peka terhadap perasaan orang lain gitu. Biasanya kalau misalnya kita emosi gitu ya, kita marah, maka kita akan menggebu-gebu. Biasanya perkataan apapun yang ada di pikiran kita itu akan terkeluarkan. Nah, hal tersebut itu bisa menjadi bumerang gitu untuk orang lain. Ada orang yang mungkin tersakiti perasaannya karena perkataan kita dan dari situ malah akan semakin rumit gitu ya situasinya. Nah, gitu. Nah, di sini ada gambar yang saya peroleh dari ruang kerja. Di sini dikutip bahwa, tahukah Anda, kecerdasan emosional itu menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang, sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual atau IQ. Sumber ini dari Goleman Daniel dalam bukunya yang tadi sudah saya katakan ya, yaitu yang berjudul Emotional Intelligence. Gitu. Jadi seperti halnya tadi sudah saya bilang ya sebagai kata-kata pembuka bahwa IQ saja ini tidak cukup gitu. Jadi kemampuan akademik gitu, kemampuan akademik, kemudian nilai tes dan kelulusan pendidikan yang tinggi ini tidak bisa memprediksi seberapa baik kinerja atau kesuksesan yang akan dicapai oleh seseorang. Sebaliknya, kecakapan khusus seperti empati, disiplin, dan inisiatif malah yang dapat mempengaruhi keberhasilan kerja. Jadi bukan semata-mata hanya IQ saja yang bisa menjadi faktor penentu gitu. Jadi kecerdasan emosional ini juga menentukan seberapa baik seseorang dalam menggunakan keterampilan yang dimilikinya, termasuk dengan keterampilan intelektual.
Jadi kecerdasan emosional menurut Goleman ini yaitu kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan juga perasaan orang lain. Bagaimana cara kita memotivasi diri sendiri dan juga mengelola emosi kita dengan baik pada diri sendiri dan juga dalam hubungannya dengan orang lain. Gitu. Lanjut, yaitu ada 5 indikator kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman yang tadi ada di bukunya gitu ya. Yang pertama ini menurut Goleman kecerdasan emosional, indikator yang pertamanya adalah self awareness atau kesadaran diri. Itu kemampuan untuk mengenali emosi pribadi. Jadi, kita menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan pengaruhnya gitu terhadap orang lain. Dalam artian, kita tuh sadar akan keadaan yang sedang orang lain rasakan. Biasanya kita tuh dalam rekan kerja gitu ya, khususnya kita bisa merasakan nih, kita bisa merasakan bahwa rekan kerja kita ini sedang sedih kah, atau perasaannya sedang emosi karena pekerjaannya kan. Nah, itu kita harus bisa menyadari gitu. Karena nantinya itu akan berpengaruh terhadap pekerjaan. Lalu yang kedua, keterkaitannya itu dengan self-regulation atau pengaturan diri, kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadi. Jadi kita menggunakan kemampuan emosional ini untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Kaitannya dengan self-awareness tadi, ketika kita melihat rekan kerja kita yang mungkin sedang sedih gitu ya, maka kita harus bisa nih mengatur emosi kita untuk tidak terbawa suasananya kayak gitu. Sebaliknya kalau misalnya dia sedang emosi, sedang marah gitu karena mungkin pekerjaannya yang membuat moodnya naik gitu ya, kita yang coba untuk mengatur emosi kita untuk tidak ikut terpengaruh gitu. Jadi dibiarkan dulu saja. Kita tetap fokus pada pekerjaan kita agar kita juga tidak terbawa atau tersulut emosinya. Lalu yang ketiga ada self motivation atau motivasi diri, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dalam melakukan atau mencapai sesuatu. Gitu. Jadi mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme atau keinginan untuk mencapai sesuatu gitu ya. Seperti halnya ketika kita ini tadi teman kita, rekan kerja kita ini emosi terhadap pekerjaannya gitu ya, apa mungkin mendapat revisi dari atasan. Nah, itu keinginan kita untuk tidak ikut merasakan emosinya. Mungkin ketika kita bertanya, kamu kenapa? Dan dia menjawabnya itu dengan kata-kata yang emosi. Nah, kita tuh harus ngambil keputusan bahwa kita nih nggak boleh ikut emosi kayak gitu, kita harus bisa menyesuaikan. Oh ya, sabar, mungkin mungkin karena revisian tadi ya, jadi dia jadi emosi. Jadi kita harus bisa saling menyesuaikan, saling mengetahui atau peka terhadap sesama rekan kerja seperti itu. Lalu yang keempat ada empati, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain dengan perspektif yang beragam gitu. Jadi kita harus dapat memahami emosi orang lain dan juga menggunakan kemampuan ini gitu untuk merespon orang berdasarkan tingkat emosionalnya. Seperti ketika kita lagi sedih, maka kita harus tahu bagaimana cara menyikapinya. Ketika dia sedang marah atau emosi, kita juga harus tahu gimana cara kita menyikapinya. Kalau bisa dengan bertolak belakang. Jadi contohnya misal ketika emosionalnya ini nih rekan kerja kita sedang sedih gitu ya, maka kita hibur dia dengan hal-hal yang bikin moodnya naik, dengan perkataan yang baik, yang senang gitu ya, yang bisa bikin dia tersenyum kembali. Begitu juga sebaliknya ketika rekan kerja kita ini sedang tersulut emosinya, gitu emosionalnya sedang naik, maka kita yang harus meredam, kita yang harus merendahkan diri, gitu sabar, memberikan dukungan atau kata-kata positif gitu ya. Nah, lalu yang kelima tadi ada social skills atau keterampilan sosial yang mana di sini adalah kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang lain. Jadi kita menggunakan kemampuan emosional ini untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitar kayak gitu. Jadi dengan kita bisa menyesuaikan atau peka terhadap perasaan dari rekan kerja kita ini, maka nantinya akan berdampak baik dengan lingkungan kerja kita gitu. Kita akan membangun hubungan sosial yang
positif gitu. Jadi makanya mengapa emotional intelligence ini menjadi satu hal yang cukup penting gitu ya dalam pekerjaan karena nantinya akan ada sangkut pautnya gitu dengan lingkungan pekerjaan. Nanti kita akan bahas gitu ya di bab yang selanjutnya nih. Gimana sih cara meningkatkan emotional intelligence yang tinggi untuk individu ya dari masing-masing diri kita ini? Cara yang pertamanya yaitu adalah dengan penuh perhatian dan juga peduli. Let's go together. Jadi perhatian dan peduli ini bukan satu hal yang sulit gitu ya untuk dilakukan. Karena bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Dari mulai menanyakan kabar saat melihat salah satu teman yang murung. Nah, itu jadi salah satu hal kecil yang bisa kita uh, lakukan dengan bertanya, kamu kenapa? Apa ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu butuh teman untuk bercerita, untuk berbagi keluh kesah? Gitu. Itu merupakan satu tindakan kecil yang mana dengan kita melakukan hal tersebut, kita menunjukkan bahwa kita ini cukup peduli dengan orang-orang sekitar. Kayak gitu. Lalu yang kedua, yaitu peka terhadap orang-orang sekitar. Jadi jika kolega kerja atau rekan kerja kita ini sedang terlihat kewalahan dengan tugasnya, nah ada baiknya kita bertanya, uh, apa ada yang bisa saya bantu. Jadi kita bisa gitu untuk meringankan bebannya. Nah, dengan begitu orang lain ini akan merasa dibantu dan senang akan kehadiran kita, yang mana kita bisa membantu tugas-tugasnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Mengapa kecerdasan emosional ini penting bagi karyawan dan juga perusahaan? Memberikan atau meningkatkan karyawan yang inovatif gitu. Jadi dinamika kerja yang berubah dengan cepat menuntut siapa saja untuk mampu beradaptasi dan menghadapi perubahan yang tak terduga. Nah, karyawan yang cerdas emosional ini memungkinkan mereka untuk memiliki fleksibilitas dan mampu beradaptasi. Ketika menghadapi perubahan, mereka akan bersikap proaktif daripada reaktif. Nah, karyawan yang cerdas emosional ini akan berani untuk mengambil risiko dan tidak takut untuk melakukan kesalahan dan mampu mengenali solusi yang kreatif atau inovatif. Makanya akan memunculkan karyawan yang inovatif gitu ya. Dan ini hal yang pentingnya agar karyawan ini tidak rentan terkena stres kayak gitu karena kecerdasan emosional ini membantu seseorang gitu untuk bisa mengatur keadaan jiwanya dalam menghadapi tekanan kerja. Karena setiap perusahaan pasti ingin karyawan ini untuk bisa memberikan kinerja yang baik, memiliki motivasi diri yang tinggi, empati, dan juga inisiatif gitu. Nah, hal-hal tersebut merupakan keterampilan kecerdasan emosional gitu. Jadi kecerdasan emosional ini merupakan keterampilan yang bisa dilatih gitu ya. Oke, lalu bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan emosional karyawan? Gitu. Yang pertama ini dengan adanya pelatihan online dengan gamifikasi. Gitu. Jadi owner dari perusahaan ini dapat mendesain sebuah pelatihan dengan games yang dilakukan secara berkelompok. Nah, games ini bukan games pada umumnya, tapi di games ini diberikan studi kasus atau masalah yang harus diselesaikan bersama gitu. Dengan ini karyawan nantinya akan belajar untuk membagi tanggung jawab, mengatasi konflik, kemudian melatihnya untuk berdiskusi dan memahami perspektif orang lain. Yang kedua yaitu dengan mengembangkan teknik manajemen stres. Gitu. Nah, dalam mengembangkan teknik manajemen stres ini nantinya karyawan dapat meningkatkan kemampuannya menangani emosi yang negatif gitu. Jadi pimpinan dapat memberikan teknik meditasi yang bisa diterapkan karyawan sebagai daily rutinnya untuk mengelola stres gitu. Lalu yang ketiga yaitu ada mood journaling. Jadi mood journaling ini cara yang mana dapat membantu karyawan untuk mengenali emosi pribadinya. Jadi pimpinan ini dapat bisa mendorong karyawan untuk menuliskan emosinya nih dalam sebuah jurnal. Jurnal ini berisi nama emosi, kemudian penyebab emosinya ini apa, reaksi yang ditimbulkan dari emosi yang dirasakan ini bagaimana, kayak gitu.
Jadi mood journaling ini dapat membantu karyawan untuk mengenali, kemudian mengekspresikan dan menyalurkan emosi. Gitu, tapi tidak hanya itu, pimpinan juga harus melakukan progress tracking untuk mengetahui progres dari karyawan dalam pengenalan emosinya. Yang keempat, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mempelajari kemampuan diri terhadap waktu gitu. Jadi nggak dipungkiri gitu ya, ada banyak kejadian di luar kontrol dan juga seringkali membuat kamu tidak bisa menahan diri. Nah, emosi pun mempengaruhi tindakan kamu. Misalnya, ketika mendapat kabar revisi dari klien melalui email gitu, pasti kamu akan merasa jengkel karena sudah melakukan yang terbaik gitu ya, tapi harus tetap direvisi. Nah, maka dari itu, disinilah kamu harus bisa mempelajari kemampuan diri terhadap waktu. Jadi belajar untuk coba ya menunggu 1 menit atau 1 jam atau 1 hari gitu sebelum bertindak. Karena uh, dengan hal tersebut gitu kamu tuh bisa memberikan jeda pada diri sendiri gitu ya untuk memudahkan kamu dalam mengambil keputusan secara netral, tidak ada tuh pikiran-pikiran yang negatif-negatif gitu. Orang yang cerdas secara emosional pasti akan menghargai gitu bahwa tindakan yang lebih lambat akan memberi ruang untuk pemikiran yang strategis, dan itu akan membuat reaksi emosional yang dianggap tidak tepat menjadi tidak terlalu berbahaya. Lalu yang terakhir adalah belajar untuk menempatkan diri seperti itu. Jadi orang dengan kecerdasan emosional baik ini akan bisa menempatkan diri dalam percakapan. Orang dengan kecerdasan emosional baik ini akan bisa menempatkan diri dalam percakapan. Mereka akan bisa menggunakan vokal atau intonasi tinggi rendah ketika mengobrol dengan lawan bicara. Nah, kamu nih harus bisa berlatih dengan gaya berbicara seperti apa gitu. Dengan siapa kamu berbicara, kemudian pengucapan kalimat yang deklaratif dengan nada ketika kamu memberi saran, kayak gitu ya, atau ketika kamu sedang melontarkan pertanyaan, itu diberikan vokal dan juga intonasi yang sesuai gitu, rendah dan tingginya. Lalu apa keterkaitannya dengan kepuasan kerja gitu ya? Tadi setelah kita memahami emotional intelligence, nah ini menjadi sangkut paut gitu dengan work satisfaction atau kepuasan kerja. Karena setelah tadi kita membahas mengenai 5 indikator dari kecerdasan emosional, di akhir itu ada yang namanya social skill. Nah, jadi dengan kita memahami kecerdasan emosional, kita tuh bisa peka terhadap orang lain. Nah, dari kepekaan tersebut, maka kita akan menjalin hubungan yang positif dan juga baik dengan rekan kerja yang lain. Nah, dari hubungan yang positif tersebut, maka akan membentuk lingkungan pekerjaan yang baik pula. Maka dari itu ada keterkaitannya dengan kepuasan kerja, karena ketika kita merasa nyaman gitu ya dengan lingkungan pekerjaan kita, maka nantinya hal-hal yang bisa kita rasakan dalam pekerjaan kita, yang pertama kita akan senang dengan pekerjaan kita, lalu yang kedua kita akan mencintai pekerjaan kita. Nah, dari dua hal tersebut maka akan berpengaruh terhadap individu gitu. Yang pertama, kita pasti akan disiplin terhadap pekerjaan kita. Lalu yang kedua, kita akan meningkatkan prestasi kerja kita karena tadi lingkungan kerja yang positif, karena kita menyenangi pekerjaan kita kayak gitu. Jadi itulah mengapa emotional intelligence ini ada keterkaitannya dengan kepuasan kerja. Maka dari itu seseorang yang memiliki emotional intelligence yang tinggi, maka dia juga akan lebih cepat gitu ya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya, dan akan lebih cepat untuk bisa nyaman dan menyenangi pekerjaannya. Apa yang perlu diperhatikan oleh perusahaan terhadap kepuasan kerja pegawai, yaitu yang pertama menjadi pendengar yang baik, karena hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting gitu ya dilakukan untuk
eh, kepuasan pekerja atau kepuasan kerja pegawai. Eh, Memang mungkin hal ini terdengar sangat sederhana gitu ya, namun kadang atasan ini suka lupa untuk melakukan hal tersebut. Padahal nyatanya karyawan ini perlu dan merasa untuk dihargai pekerjaannya. Nah, disinilah perusahaan nanti harus bisa mendengarkan keluh kesahnya dan nantinya bisa membantu kesusahan tersebut gitu. Lalu yang kedua, jadikan itu memprioritaskan kesehatannya karena kesehatan ini merupakan hal yang penting. Jadi berilah pegawai atau karyawan ini istirahat yang cukup, ketika dengan memberikan reward karena reward ini sangat perlu ya. Reward ini tidak melulu soal gaji dan juga kenaikan pangkat, tapi reward ini bisa juga dengan memberikan tambahan jatah cuti atau liburan bersama tim. Ya, itulah jadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.